Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'anu wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para ulamaul alimin yang saya taklimkan. Kepada yang terhormat seluruh dewan juri, yang saya hormati segenap panitia pelaksanaan lomba dai, dan tak lupa para peserta lomba dai yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta dan Sang Pemilik segalanya, atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Kemudian tak lupa sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah berupaya sekuat tenaga menyampaikan risalah Islam hingga akhirnya kita bisa merasakan kenikmatan hidup dalam naungan Islam. Dalam kondisi yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan dakwah yang berjudul "Jangan tunggu hari esok, yuk berhijrah menuju syariah". Hadirin yang dirahmati Allah, bumi dan segala apa yang ada di dalamnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya, dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjadikan manusia sebagai khalifah, yakni wakil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagai pemegang amanah di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan keleluasaan kepada manusia untuk mengelola sumber daya ekonomi dari alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan membangun peradaban manusia ke arah yang lebih baik serta melakukan kegiatan ekonomi antar sesama, yakni muamalah. Nah, mengenai muamalah tersebut terdapat kaidah fikih yang menyatakan bahwa hukum asal dari muamalah adalah boleh atau mubah sampai ada dalil yang menyatakan sebaliknya. Artinya, segala kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia itu diperbolehkan, asalkan tidak bertentangan dengan dalil-dalil nas, yakni Al-Quran, Al-Hadis, dan tujuan-tujuan syariah dalam ekonomi. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam proses pelaksanaan aktivitas ekonomi atau muamalah, tentunya didasarkan pada tujuan-tujuan yang memang sesuai dengan syariah. Yang mana tujuan-tujuan tersebut dapat dirumuskan menjadi 4. Yang pertama, kegiatan ekonomi atau muamalah bertujuan untuk memperoleh kesejahteraan ekonomi dalam batas-batas norma-norma moral Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Dan makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Quran surat Al-A'raf ayat 31. Yang kedua, tatanan ekonomi atau muamalah yang diusahakan bertujuan untuk membina persaudaraan dan menegakkan keadilan universal. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan dari seorang perempuan. Kemudian kami menciptakan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Yang ketiga, distribusi pendapatan yang seimbang. Karena agama Islam merupakan agama yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap kesejahteraan manusia dan keadilan. Pembagian kekayaan secara merata di berbagai kalangan masyarakat yang berbeda daerah dan tidak hanya terfokus pada beberapa golongan tertentu.
ay la yakunu dulatan bainal aghniya'i minkum, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Quran surat Al-Hasyr ayat 7. Yang terakhir, yang keempat, tatanan ekonomi dalam muamalah dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan kebebasan manusia dalam konteks kesejahteraan sosial. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam Islam proses pelaksanaan aktivitas ekonomi atau muamalah diperhatikan secara detail dan sistematis berdasarkan nas Al-Quran dan Al-Hadis. Sehingga pelaksanaan aktivitas ekonominya tidak boleh melanggar atau menyalahi aturan-aturan yang memang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Jika saat ini kegiatan muamalah masih belum syariah, maka di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, marilah kita jadikan momentum untuk berhijrah menuju syariah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terdapat sebuah problem yang menyinggung pada kondisi hijrah, yakni bagaimana kondisi hijrah dengan belum bisa dikatakan sepenuhnya. Apakah boleh berhijrah dengan kondisi yang belum bisa dikatakan sempurna? Nah, dalam hal ini terdapat dua kaidah yang mengikuti aspek syariah, yakni yang pertama, dalam kondisi di mana aspek syariah bisa diterapkan secara sekaligus, maka harus diterapkan secara sekaligus. Yang kedua, di mana dalam kondisi aspek syariah belum bisa diterapkan secara sekaligus, maka bisa menunaikannya secara bertahap. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat At-Taghabun ayat 16, yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Tuhanmu menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian ketahuilah bahwa setiap proses hijrah yang dilakukan oleh setiap manusia yang sesuai dengan aturan Allah SWT, maka itu adalah awal perubahan dalam konteks peradaban yang lebih baik ke depannya. Terakhir, marilah kita bersama-sama berhijrah menuju syariah. Semoga kita semua di dalam Ramadan yang penuh berkah ini selalu diberikan kemampuan untuk memilah sebuah jalan yang akan menghantarkan kebahagiaan. Bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Jalan tersebut adalah jalan syariah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kun marfu'an aw manshuban wa la takun majruran aw madmuman. Syukran ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.